kemarin ya, minggu kemarin ya. Sudah masuk ke pengukuran daya listrik ya. Ini saya share dulu ininya. Si Taufik udah satu yang pertama ya, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang si Taufik udah kemarin yang ini ya, yang lainnya silakan. Pokoknya siap ya, yang nggak siap nanti kita masuk ke ini ya. Nah, kita ada pertemuan ke berapa sekarang sebentar? Minggu ke sudah minggu pertemuan ke-10 ya. Jadi tinggal 5 minggu lagi. Nah, harus masih ada 2 bab lagi ya kita ya. Makanya ini harus kita selesaikan. Ya. Ini Taufik 31 ya. Percobaan 3 ya, yang bagian pertamanya sudah AC dan DC ya, mengukur daya listrik dengan menggunakan tegangan dan arus. Nah, itu sebenarnya di bab satunya sudah kita ada seperti itu ya. Cuma kita bukan mengukur daya. Hasilnya ini DC, ini AC ya. Hasilnya dihitung pakai rumus. Nah, karena yang diminta daya yang dapatnya tegangan dan arus ya. Nah, maka hasilnya nanti diukur, dihitung. Nah, ini yang dapat. Nah, yang kedua nanti ini, kalau dua, punyanya hanya satu saja sepunyanya, voltmeter saja. Sama inilah ya, ohmmeter bisa diukur untuk bebannya. Nah, bisa juga kita. Tapi sama juga nanti dia diukur. Kalau ini kan tegangan dan arus. Ya kan? Nah, tegangan sekarang yang ada di sini apa? Tegangannya saja yang ada. Arusnya nggak ada, gimana? Nah, itu kan? Berarti arus ini harus kita hilangkan kan? Jadi arus itu sama dengan dia adalah V sama dengan I kali R. Jadi kalau I-nya sama dengan V dibagi R ya. Nah, berarti ini V dibagi R, berarti dia V kodrat dibagi R ya. Nah, yang berikutnya. Karena kenapa dia dapat V kodrat PL kodrat dibagi dengan RL? Asalnya dia adalah V dikali I, I-nya nggak ada. Jadi I sama kita ubah dengan I itu adalah tegangan dibagi dengan tahanan. Tegangan kali tegangan ya tegangan kodrat bagi tahanan. Ini dia. Yang kedua. Sekarang kebalikannya yang ketiga. Kita tidak punya voltmeter. Yang punyanya hanya ampere meter. Jadi bisa ngukur arus kan? Dan tahanan ya, tahanan dapat. Nah, sama. Rumusnya aslinya sama. V dikali I. Ya. Nah, apanya di sininya? V dikali I ya, saya tulis dulu sebenarnya ya. VL dikali dengan IL. Kalau tadi dia dapatnya yang tidak diketahui adalah I-nya, sekarang V-nya. V-nya diketahui. Jadi V sama dengan apa? Jadi I dikali R. Berarti I kuadrat R. Makanya dapat I kuadrat R. I-nya kuadrat. V sama dengan, V itu sama dengan ini kan? V sama dengan IL dikali dengan LL. Nah, sedangkan IL-nya, jadi IL-nya kuadrat. Nah, itu dia. Jadi dari pengukuran yang diukur arusnya, yang dapat daya. Yang diukur tegangannya dapat daya. Yang diukur tegangan dan arus juga dapat daya. Tanpa kita memiliki wattmeter. Tetapi itu bebannya adalah beban-beban resistif ya, seperti R ya. Nanti kalau dia ada beban induktif, itu bisa dia ada selisihnya nanti yang disebut faktor daya. Kalau cukup besar ya tegangannya ya. Makanya tegang AC nanti. Kemudian
kita menggunakan yang ininya nanti yang tuh wattmeternya nggak usah dulu karena ini dayanya daya besar dan bebannya nanti itu ditentukan yang ada di lab. Umpamanya ada solder, ada motor, ada umpamanya ada AC, itu yang kita ukur nanti dayanya ini. Ini enggak, yang ini dilewatkan ya. Yang 7 yang mengukur dengan pasa dengan wattmeter itu kita lewatkan. Kemudian terakhirnya adalah trafo. Nah, itu ya. Nah, sekarang silakan. Minggu ini terakhir, yang ini besok minggu depan kita sudah masuk ke ini agak lama nanti ininya ya, kita waktunya saya kasih agak lama. Minggu depan kita udah masuk ke pengukuran apa namanya osiloskop ya, ini udah kelamaan. Nah, silakan siapa yang Taufik mulai dari yang kedua ya, pengukuran dengan volt dan arus sudah, tinggal mau arus duluan boleh, mau tegangan duluan boleh. Ya. AC/DC ya, silakan. Yang lain belum sama sekali ya. Silakan siapa yang akan menampilkan. Pak. Silakan. Saya ya dari pertama bisa, Pak? Iya, silakan. Silakan, Pak. Bab 3 ya, bukan bab 1. Bab 1 udah lewat sama kapan? Bab 3. Iya, bab 3 yang sekarang. Boleh dari pertama, yang belum silakan. Hari ini semua batasnya. Iya, Pak. Silakan. Yang volt dengan arus ya, arus dengan tegangan. Yang pertama kan? DC ya. Ini yang DC. Silakan. Ini yang mana ini kamu? Yang atas apa yang bawah? Gambar yang atas apa yang bawah kamu nih yang sekarang yang satu kamu? Yang di atas kan ada 1, yang di bawah ada 2. Yang mana nih? Yang mau kamu ini kan dulu. Ini, kan ini yang ini Pak, yang 31. Ya, yang mana? Gambarmu kan 2, ada atas ada bawah. Itu kan berbeda, yang satu hanya ada tegangan, yang bawah ada arus dan tegangan. Yang mana? Kan berbeda itu. Rangkaian kamu yang kamu tampilkan itu yang mana? Atas apa yang bawah? Yang bawah, Pak. Nah, yang ini, Pak. Kalau yang ini kan yang gambar atasnya ini nih. Bukan, itu kan nggak usah digambar kan, yang di bawah pakai meter, yang di atas nggak usah pakai meter dong kalau di atas. Kan nggak ada meternya yang di atas. Berarti nggak ininya ini iya. Ininya hapus ya, Pak ya? Iya kan nggak ada meternya. Ampere nggak ada, tegangan voltmeter nggak ada. Nah, yang di bawah kan ada ampernya, ada voltmeternya kan. Nah, coba lihat yang berubah kan R-nya ya. Kamu 10 kilo ya, mulai R-nya kan berubah ya. Tidak perlu semua ya R-nya ya. Hanya beberapa saja. Nanti kalau yang kamu untuk laporan baru kamu hitung semua. Kalau yang sekarang nggak usah, beberapa nilai saja. Ya? Nanti ini udah Pak? Udah. Yang 3.2 ya sekarang Pak? Hasilnya belum ada kok. Yang berapa kamu itu R-nya? R-nya itu kan ada banyak itu, ada 1 kilo sampai 7 kilo. Nah, sekarang R kamu yang mana? Berapa kilo R kamu? 50 nih, Pak. Nah, itu yang mulai dari 1 kilo sampai 7 kilo kan ada lihat. Ini yang berapa kilo R-nya? 10% dari 10 berapa tuh? Yang berapa kilo tuh artinya? Coba kamu tutup dulu deh. Jadi tidak asal-asalan, kan ada tabelnya, sudah ada tabelnya kan? Coba lihat. Jadi kalau kamu ukur itu ya berdasarkan datanya. Sendiri kok malah bingung sendiri. Ini kan tegangannya 10 volt, nggak berubah kalau kita ubah. Nah, sekarang kita ubah, ini adalah bebannya. Tegangan tetap. Nah, bebannya itu adalah 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Nah, yang pertama kamu tadi itu yang beban yang mana? Itu loh. Yang muncul nanti arus dan tegangannya kan? Tuh, coba share lagi. Yang R yang mana kamu tuh? Aduh, Pak. Tadi yang 10, Pak. 10 gimana sih? Orang R-nya tuh hanya 1 sampai 7 kok. 10.
Coba tampilkan. Kan R-nya ada 1 kilo, 2 kilo, sampai 7 kilo tadi kan. Kamu yang mana ini R-nya? Karena tegangannya tetap 10 ya. Itu yang 10% dari 10 kilo berarti R-nya berapa tuh? Ini 10, Pak. 10%. 10% itu. Ampun saya melihat kamu. 10% dari 10 kilo, bukan 10. Kalau nggak bisa Ini. seperti itu, bikinnya manual. R biasa, diubah setiap itu. Itu jangan usah kamu ubah. Astagfirullahaladzim. Itu udah benar. Kamu, diubah lagi kamu, yang 10 aja kamu bingung, apalagi yang 20 kilo. 10 kilo tetap 10 kilo. Gimana sih? Ini kan R kamu variabel. Dia bergerak dari 0 sampai 10 kilo. Kalau 0% dia 0. Kalau 10% berapa? Dari 10 kilo, 10%. Kalau nggak, hapus R kamu ini, hapus. Ganti R biasa. R-nya dihapus. Nggak ngerti kamu. R-nya dihapus. Ini, Pak. Bukan. R yang 10 Ini. yang dihapus. Bukan R itu. Yang pakai persen-persen. Berarti kamu nggak paham ya, jangan pakai itu. Yang paham aja dipakai, hapus. Kemarin lagi yang pertama, hapus. R-nya aja dihapus. R-nya. Jangan dijalankan, dihapus dulu. Orang kamu nggak ngerti kok. Hapus dulu. Ini hapus, Pak. Hapus. Berapa kali sih nyuruh kamu dihapus? Kamu ganti R biasa. Cari R biasa, inputkan R biasa. Seperti yang 560 itu loh. Kan ada 560. Ini. Itu yang di situnya taruh. Coba ganti nanti sesuai tabel. Jadi kalau nggak paham, pakai yang paham. Lu orang 10% dari 10 kilo aja nggak tahu gimana sih? Kamu orang teknik. 10% dari 10 kilo 10 apaan? Di R dia di R. Ngambilnya kok di ini. Salah ngambil kamu, salah ngambil. Nah, itu. Nah, cari resistor tuh yang ke bawah. Resistor terus. Resistor. Udah ada kelihatan kok. Nah. Pilih aja salah satu dulu baru nanti. Udah 1 kilo oke dulu. Oke. Nah, kamu taruh di situ. Yang lain perhatikan ya. Kalau nggak ngerti yang variabel, ya udah pakai aja yang seperti yang sebelumnya. Cuma nanti setiap kamu ganti data ya harus diganti R-nya besarannya. Sambung. Tuh berapa R-nya sekarang? 1K ini. Satu kata satu. Apa maksudnya 1K itu apa itu? Nggak paham. Apa yang ini nanti? Jangan dijalankan dulu, ini aja kamu nggak paham kok. Itu 1K itu berapa? Artinya? Apa? 1K itu berapa besar dalam ohm? K itu 1000 kilo ohm, Pak. 1K itu kalau dalam ohmnya berapa? Berarti K itu apa? 1000, Pak. Ribu. Coba, Mega. 1000, Pak. 1000 apa? 1000. Itu kan ada gak itunya di situ? 1000 ohm. Apa sih? Oh, Hah? Dah, kamu tutup. Nggak paham, percuma kamu diniin. Ayo yang lain. Belajar lagi. Nggak ngerti kamu ya. Kita bukan bikin gambar ya. Gambar itu hanya simbol. Nggak ngerti kamu ngapain di ini kan. Orang nggak paham-paham juga. Makanya belajar dibilangin. Ayo siapa lagi? Bukan hanya gambar ya. Jadinya di gambar tuh paham. Ayo siapa lagi? Saya bikinnya yang 35 sama 36, Pak. Coba tampilkan yang ada aja. Yang ada berapa? Pokoknya yang ada nilai, yang nggak ada, yang nggak ada nilai. Coba tampilkan aja. Jangan banyak alasan, udah lebih dari sebulan. Ini calon-calon nggak lulus kalian semua nih. Ini kamu yang mana ini? Ini yang 35, Pak.
Mengukur apa kamu? Dengan apa, alat ukur apa? 35 yang mana? Ini Pak, kenapa ya Pak multisim saya tuh nggak ada variabel resistor ya Pak? Makanya saya pakai yang ini nih Pak. Terserah, mau R biasa juga boleh, kan diganti-ganti bisa. Ganti aja R-nya, nggak usah harus yang variabel. Oh, yang penting resistor ya Pak ya? Itu resistor. Nanti kalau umpama yang makanya ngerti nggak ini kalau 70% dari 10 kilo ini berapa? Ini kan 10 kilo nih maksimalnya. Kamu pilih 70%, berarti berapa kilo dia nih? Jadi 7 kilo Pak. Nah, itu yang penting. Ini kamu yang mengukur dengan alat ukur apa nih? Yang 35 yang mana? 35. 35 apaan? 3,5 Pak, yang apa sih? Bentar Pak. Yang apa judulnya? 3,5 itu. Bentar Pak. Saya apa sih itu? Saya lihat modulnya dulu Pak, bentar Pak. 5 itu mengukur daya dengan 1 ampere meter. Kamu ini rangkaian kamu 2 gambar, 2. 1 ampere meter. Kamu nih gambar kamu ada 2 meter kan? Iya Pak, benar Pak. Kalau 1 ya 1 aja, kalau yang 2 2 gitu. Makanya saya tanya, gambar yang mana kamu tampilkan itu? Kok kamu lompat-lompat kerjaannya? Di atas belum, di bawah udah duluan. Ayo tampilkan. Kalau satu ya satu saja, berarti ampere meter, ampere meter. Kalau ampere meter ingat, berarti ngukur arus. Kalau arus itu dia harus putus. Kalau tegangan tidak harus diputus. Jadi yang lain perhatikan temannya, jangan bengong-bengong aja, udah sebulan lebih ini. Besok minggu depan kita masuk ini, nilai kalian ini 0. Tahun depan ketemu lagi kalau ini kayaknya. Jadi minggu depan kita masuk ke kampus ya, biar tahu. Mulai tanggal 20, kita ada tatap muka ya. Tanggal 20 tatap muka, kita, ininya di kampus. Prakteknya di kampus ya, mulai tanggal 20. Saya tampilkan, bukan bikin di sini. Ada lagi yang lain? Dava ada siap? Belum. Tapi bukan belum, tidak. Udah ya, 0 nilaimu. Belum, udah sebulan lebih. Ini saya Pak gimana Pak? Ya kamu apa yang kamu gambarkan nggak paham gimana? Kita bukan pelajaran menggambar. Aja kamu nggak tahu. Tadi Gimana? saya ngelek-ngelek Pak, pas saya screen tuh saya ngelek-ngelek. Suaranya nggak kedengeran, suara Bapak itu putus-putus. Coba kamu tampilkan, alasanmu 1001. Coba tampilkan punyamu. Benar Pak, kalau Coba bohong saya tampilkan, ngapain coba bohong? tampilkan punyamu. Yang kebanyakan alasan. Kalau saya Coba share. Yang kamu buat tuh kamu harus tahu. Makanya saya jelaskan dulu sebelum kalian membuat kan. Ada videonya, nggak pernah dilihat mau diapain. Nah, kamu nih, apa yang kamu ukur nih? Mengukur apa kamu? DC Pak. Iya, Harus tegangannya DC. Coba lihat, kamu nih percobaan yang berapa? Baca aja di modulnya. Ini Ukur yang apa? 31 Pak. Ya apa 31 tuh ngapain? Apa dia? 31 tuh. Ukur apa? Baca aja. Coba 31. Variabel. Apa? Baca. Disuruh baca kamu ngarang. Coba baca. Coba yang materinya, diktatnya. 31. Percobaan apa tuh? Pak. Kamu tahu aja enggak? Coba, tinggal baca aja kok. Apa? 31. Ada nggak ini kamu diktatnya yang saya kirim ke ini? Ke portal. Diambil nggak? Ya diambil, pasti gambarnya dari sini kamu gambar kok. Coba, apa katanya di situ? Tinggal baca kok. Mega, coba kamu baca 31. Pak, nih lagi dibuka nih, ini. Ya kamu nggak dibuka sih. Astagfirullah. Makanya dibuka simulasi. Tegangan searah, Pak. Tegangan searah. Baca yang lengkap. DC. Baca dari awal sampai akhir. Dengan voltmeter dan ampermeter. Coba ulang. Dari awal. 31 apa? Mulai dari 31-nya kamu baca. Baca. Tinggal membaca aja. Coba baca aja. Coba. 31 apa? Mengukur daya power tegangan searah DC. Dengan voltmeter dan ampermeter. Nah, berarti kan ada 2 kan? Nah, itu kan yang kamu ukur. Nah, sekarang kamu udah buat gambarnya kan, rangkaiannya kan?
Coba lihat tabelnya berapa di situ. Tabelnya apa yang diukur? Lihat, tampilkan tabelnya di bawah. Ya, kamu baca. Yang kita ubah-ubah apa di situ? Kan voltnya sama ya. Tegangannya sama. Yang diubah-ubah apa nanti? Di modul kamu itu. Apa yang diubah? Kalau yang percobaan pertama kan yang diubah tegangannya. Dan sekarang apa yang diubah? Coba di situ lihat. Di tabel pertama. Tabel pertama. Tabel 31A itu sama tuh, 31B sama. Ininya yang dua kan Pak, yang R2-nya kan Pak. Apa yang diubah? Yang diubah Yang apa itu? R2-nya kan Pak. Nah, ya, jangan nanya lagi kamu, jawab. Saya perlu jawaban bukan nanya. Jadi yang diubah apa di situ di tabelnya? Yang berubah? Hah? Kaknya Pak, itunya ohmnya Pak. Iya, ohm itu apaan itu? Resistornya Pak. Ohm itu resistor. Ohm itu Resistor yang besarannya. berubah. Kamu tinggi kamu berapa meter? Itu kan 1 meter. Nah, ini kan berubah dari 1 sampai 7 kan? Kamu Ya, nggak ngerti Pak. tadi yang pakai di atas, sudah pakai yang begini. Ya kamu jalankan. Jadi hasil kamu apa? Jadi ingat yang diubahnya resistornya. Nah, ini resistornya kamu berapa sekarang? Yang berapa kamu? Itu ada 7 kan di situ. Yang sekarang yang kamu buat simulasi ini berapa R-nya kamu taruh? Tolong jawab saya. Satu K Pak. Biasa K itu apa? Kaki apa kerbau atau apa? Dari awal semester kemarin kalau diajarkan itu 1K itu maksudnya apa? 1K itu apa? 1000 Pak. 1000 Pak. Kamu diam dulu dah, Pak. Nanti kamu saya tanya juga, kamu aja nggak ngerjakan. Nah, jawab orang lagi. K itu apa maksudnya? 1K satu apa berarti? Bukan besar K berapa sebenarnya kan? Hanya K. 1K berarti satu apa? K itu apa? Itu 1000 Pak. Hah? Itu 1000. besarnya. K itu Kilo. artinya apa? Namanya Kilo. apa K itu? Kilo. Panjangannya. Kilo. Yang lain diam. Nanti saya tanya, kalian nggak ada yang kerjaan kok. Nggak ada nilai. Senjeng. Itu K itu kilo. Mega apa tuh dikasih tahu teman? Yang lain diam ya dulu. Nanti jatah kalian ada. Apa tuh Kilo Mega? Pak, kilo. Hah? Nah, Kilo Pak. jadi sekarang itu berapa nilainya? Yang sekarang kamu taruh? 1 kilo. Nah, kalau dijadikan ohm berapa dia? 1 kilo itu nilainya berapa? 1000 Pak. Nah, jadi berapa itu? Apa Pak? Jadi berapa besarnya tuh? 1 kilo itu berapa dia kalau dalam ohm? 1000 Pak. 1000 apa? 1000 kilo. Nah, kok 1000 kilo lah? Katanya K itu kilo. Nilainya 1000. 1000 kilo berarti 1.000.000 dong. Katanya K-nya kilo 1000. Jadi sekarang berapa? 1000 apa? R itu 1000 apa? R2 itu. Nah, katanya kamu lag lagi. Apa yang lag? Pikiranmu yang lag. 1 kilo kata 1000. Sekarang Ya, itu 1000 apa? Ini apa namanya? Ini besarannya, ini apa? Barangnya apa nih? Barangnya yang R2 itu apa? 1000 OHM Pak. Jadi 1 kilo 1000. Ini apa nih? Jadi kalau jangan kamu ini kan bacaannya OHM, ohm ya bacanya. R itu dalam ohm bukan OHM, ya? Ya Pak, Nah, ohm. paham. Nah, 1000 apa? 1000 ohm. Berarti ini kan yang 1 kilo kamu kan. R-nya kan ada Ya. 7 tadi tuh. Nah, sekarang yang 1 kilo kamu. Nah, sekarang kamu jalankan berapa hasilnya? Yang kamu ukur apa tadi? Alat ukurnya? Ada 2 kan? Apa? Ya, ada 2 Pak. Ya apa dia? Mengukur apa dengan apa tadi? Apa tuh? Mengukur daya, Hah? power tegangan. Terus sampai Searah. selesai. Kalau baca tuh sampai selesai. Dengan voltmeter dan ampermeter. Nah, berarti voltmeter dan ampermeter. Nah, Ya, ada. Hasilnya udah ada. Mana yang hasilnya udah ada, voltmeter Pak. hasilnya? Dari voltmeter itu mana?
nilai yang ini? Kan ada dua nih. Mana? Mana yang voltmeter? Ampere meter kan ya? Coba baca lagi. Voltmeter. Coba baca lagi. Ada dua kan? Apa saja tadi alatnya tadi? Dengan apa? Baca aja, nggak masalah. Mengukur daya power tegangan searah Ya, DC terus. dengan voltmeter dan ampere meter. Jadi alatnya apa tadi? Ada dua kan? Voltmeter, Kan? ampere meter. Nah, yang voltmeternya mana nilainya? Yang voltmeter. Hasil kamu tadi yang voltmeter mana nilainya? Voltmeter ini Pak, Berapa, Dil? 6.14. Berapa? 6.14 volt. Titik itu artinya apa? Ribuan atau koma? Titik. Itu 6.400 atau 6,4 titik bacaan kamu? 6,4 Pak. Nah, 6,4 apa? 6,4 volt. Nah, yang ampere meter mana hasilnya? Hasil ini Pak, 6,41. Apa? 6,41 apa? Apa sih M? Apa itu 641 apa? Kalau tadi kan yang voltnya 6,41 volt. Kalau sekarang ampere meternya berapa? Coba dibaca. 6,41 apa? Kan beda itu. Apa ampere meter ya? Ya makanya kamu tutup aja. Nah, paham kan? Apa yang lag dari kamu lagi? Tutup aja, nggak ngerti. Cuma juga. Udah kemarin kita ada pelajaran bolak-balik itu yang bab 1, sekarang masih juga ampere meter. Nah, tutup inimu. Saya kasih yang lain. Siapa yang lain? Jadi jangan lagi alasan lag. Apanya mau yang lag? Pikiranmu yang lag. Ayo, siapa yang lain? Atau yang percobaan kedua ini nggak ada nilai? Silakan ya. Ayo, siapa yang lain? Bukan kerjakan sekarang ya, akan selesai. Ada? Taufik ada? Siap? Taufik? Iksi ada? Ya, Pak. Coba tampilkan. Siapa yang? Ada? Oke. Dava tadi nggak ada. Di Zoom apanya gedein dikit apa biar kelihatan temanmu. Yang mana yang kamu tampilkan? Yang mau kamu dengar yang lain ya? Yang lain dengar ya. Coba, yang mana si Iksi? Ini yang ukur apa nih? 3,1. Apa yang diukur? Ini 3,1. Ya, yang mengukur apa di situ? Harus sama tegangan. Maksud? Nah, arus? Kita harus sama tegangan. Itu arus apa? Tegangan. Harusnya Harus apa? DC. Nah, yang jelas. Karena kita ada dua, arus AC, DC. Ya ini udah. Itu tetap ya, tegangan sumber tetap. R kamu ini tabel berapa? Ya, tabel. Dari berapa sampai berapa? Tabelnya kayak mendingan ketik sendiri. Ini tabel ini 1K. Iya, di tabel itu R-nya berapa saja besarnya? Itu yang saya tanya. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nah. Nggak ada 5. Nah, ini sekarang berapa nih? Berapa kilo? 1. Kalau 100% itu berapa kilo tuh? 1 kilo. Kan 100% kok ininya sumbernya, ininya maksimal 1 kilo, kamu ambil 100% 1 kilo kan itu kan? Nah, nanti yang kedua pakai apa kamu? Berapa persen? Yang nilai R kedua. Yang pertama kan 1 kilo. Ya. Yang keduanya 2 kilo kan? Yang ketiganya 3 kilo. Kemudian 4, 6, dan 7 kilo. Sekarang ini 1 kilo. Ya. Nah, 100%. Yang pertama kan? Udah tampilkan hasilnya. Berarti kan 1 kilo nih. Ya. Nah, apa yang mana yang kamu, kan ada 2 ukur tadi. Berapa hasilnya? Kan ada 2 tuh. Sebutkan. Dudanya
Ya, 6,41. 6,41. Apa 6,1 apa? Apa yang 6,1? Tunjuk yang mana dulu. Kan ada 2 tuh. Iya, ini Apa itu? harusnya Itu apa? harus Harus. Berapa besarnya? 6,41 6,41 apa? Kan ada angka di belakang tuh. miliampere. Nah, dengar yang lain ya. 6,41 apa yang jelas apa? Miliampere. Nah, yang lain dengar ya. M itu mili kan dijelaskan waktu pertama pertemuan dasar elektronika. Nah, yang kedua ukur apa? Ini apa ya? Ini itu apa yang diukur tuh yang kedua? Yang mana dia tuh? Yang mana meternya tuh? Ini. Nah, apa yang diukur tuh? Dayanya. Hah? Daya. Coba kamu baca lagi 31. Oh, emang ada daya di situ. Coba. 31 apa? Baca lagi. Percobaan 31. Apa tuh yang diukur? Ukur daya dengan ampere meter dan voltmeter. Jadi yang diukur pakai apa? Voltmeter. Nah, ya kan? Nggak ada, karena kita nggak punya wattmeter di sini nih. Ceritanya pakai daya lagi. Jadi apa nih? 6,1 apa? Volt. Volt. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi yang satu apa? Arus, yang satu volt. Yang dicari daya pakai rumus. Ini yang 1 kilo. Data yang kedua gimana? Ubahin kamu. Nah, kamu pakai variabel, kemudian kamu ubah juga, itu 2 kali kerja gitu ya. Nah, coba kamu tutup dulu, ulang lagi. Jangan ya. Ininya jadikan 10 aja. 10 kilo. 10 kilo. Oh, ya. Nah, itu baru gunanya. Kalau dia variabel, kamu buat juga satu-satu, untuk apa kamu ganti? Nah, itunya diubah, itunya diubah. Diubah dulu. 20 kan misalkan ada, ya kan? Jadi nggak perlu. Kalau nggak variabel nggak apa-apa seperti tadi ya. Kalau udah variabel masa diubah lagi? Kok tutup? Nge-crash. Yang lain perhatikan ya. Karena untuk pelajaran besok masih kepake. Share lagi apa isi? Bentar, buka dulu. Nah, gedein itunya. Nah, kalau kita mau variabel atau R-nya ya, nah, jangan dikasihnya maksimal aja. Tapi persentasenya biar dia. Nah, sekarang berapa nilainya? Arusnya berapa, tegangannya berapa, kan cuma 2. Tegangan volt dan tuh yang titik itu kan dia bahasa Inggris ya, koma kita berarti ya. Bukan ribu, bukan 3.000 tuh. 3 koma gitu ya. Per titik ya. Kalau dia ribuan dia pakai koma. Digedein lagi apa? Sedikit zoomnya, isi biar temanmu lihat. Zoomnya gedein dikit lagi. Nah ya. Berapa? Coba dibaca. 3,906 miliampere sama Apanya itu? 7, 3096 itu apa? arus. Nah, sebutin dulu arusnya sekian, baru sebutin besarnya. Kemudian Terus ini 7, apa besar apa dulu baru angkanya. Apa itu? nah ini. Ya. Tadi kan arusnya arus 3,96 miliampere. Sekarang apa? Yang kedua. Daya. Daya lagi. Tadi udah daya disalah kok daya lagi. Voltnya. Itu jelas apa itu volt kok daya sih? Itu voltnya ya udah. Apa ulang lagi? Arusnya 3,906 miliampere. Kemudian Voltnya 7,812. volt itu bahasa satu kamu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Volt itu apa? Tegangan. Nah, tegangan apa tuh? Kan ada 2 tuh. Tegangannya ada tegangan sumber 10 volt. Ini kok 7,8. Tegangan apa tuh? Gambarmu lihat, coba gambarmu lihat. Geser ke yang gambar dari Word-nya, dari PDF-nya. Yang gambar 31B. Tegangan apa itu? Ya, tegangan apa? Jadi ada tegangan kan, bisa tegangan R2, bisa tegangan V1, bisa tegangan R1, bisa. Kan yang kamu ukur hanya satu toh. Tegangan apa yang diukur? Coba lihat di diktatnya, gambar 31B. Ya, V apa tuh? Tegangan syarat.
Iya, tegangannya emang searah. Kan ada tegangan. Ini di sini nih bisa 3 tegangan kamu ukur nih. Tegangan 10 volt bisa kamu ukur. Tegangan R 560 bisa kamu ukur. Tegangan yang 2 kilo kamu ukurannya. Sekarang kamu hanya tegangan 2 kilo. Jadi tegangan apa itu? Lihat gambarnya di 1B saya bilang. Kamu ngarang lagi. Apaan ngarang di 31B? Coba lihat gambar 31B. Apa? V apa itu? Gambar 31B. Ada itu kan? Ya. V-nya apa tuh? V apa? VL. Nah, L itu load, beban. Bahasa Inggrisnya load. Berarti tegangan apa? Dengan beban. Nah, karena ada tegangan R2 juga ada, Dek. Tegangan sumber juga ada. Di sini ada 3 minimal tegangan. Tegangan sumber 10 volt, tegangan R2, tegangan R1. R1 di sini ini yang beban. Karena di bagian akhir kan beban dia. Jadi tegangan load beban. Ya, itu sebenarnya tegangan beban sekian. Coba satu lagi yang ini aja, jangan yang langsung 2 ya, langsung yang 7 kilo deh langsung. Jadi enggak semua. Langsung yang 7 kilo. Jadi berapa persen tuh? Nah, coba. Baca lagi seperti tadi. So, hasil arusnya 1,323 mA Ya. dan tegangan loadnya, tegangan beban Ya. 9,259 Nah, volt. itu ya. Ini yang DC ya. Yang AC-nya coba. Sama yang enggak usah banyak-banyak ya. Yang AC. Tegangannya 12 volt ya. Ini 120 kamu diubah dulu. Ini 120 kamu nih tegangannya. Nah, 12 volt kan? Coba 12 volt. Kalau nanti 120 itu nanti kita bukan 120 malah 220 ya. Kalau tegangan listrik kita. 12 volt kan gambar 32B kan? Nah, seperti tadi juga. Ya. Nah. Tinggal dibaca. Hasil arus ini 3,692 mA. Jadi arus apa nih? Apa? Arusnya arus apa nih? Alternating apa? AC. Ah iya, tadi kan nggak ada DC di bawah AC kan? Jadi tegangan juga AC ya? Ya. Atau bolak-balik bahasa kitanya. Terus yang sebelahnya meter sebelah? Tegangan beban 7,692 volt. Langsung yang 6 kilo apa? Usah yang ininya R langsung 6 kilo. Nggak usah ditutup, itu dia langsung berubah tuh. Itu gunanya kita variabel. Ya, kalau yang 6 kilo ya. Jadi berapa? Baca lagi. Hasil arus 1,829 mA. Harus AC gitu ya. Sebutin. Ya. Kemudian? Tegangan bebannya 10,975. Tegangan apa? Tegangan beban. Ya, berupa bentuknya tegangan beban itu? AC. AC ya. Ini yang pertama ya. Ya. Sekarang yang kedua siap. Yang tiga ininya, yang mengukur dengan 1 ya. Ini kan baru gambar 31 ya. Yang percobaan 31 kan? Itu 3132. 3132 ya kan? Ya. 3132 kan barusan? Ya. Tiga-tiganya dengan 1 voltmeter ya. Nah, Ya. 1 voltmeter. Sama ya, yang AC Sama. juga 1 voltmeter juga. Ya. Ya, berarti dia hanya dihasilkan tegangan aja ya. R-nya sama dengan tadi ya. Ya. Yang DC-nya ya. Nah, coba jalankan ya. Yang DC dulu. Ya, ini 3,3. Ya. Sama kayak tadi, buat 1K 6,41 tegangan bebannya. Dengan beban doang kan, jadi harusnya kita nggak tahu. Cuma Ya. R-nya tahu kan. Coba yang satu lagi datanya apa isi. Terserah. 1 sampai 7 ya, tapi jangan yang di luar itu biar ada gunanya nanti. Ya. So, kalau yang 4K 8 tegangan bebannya 8,772. Jadi ini 40% dari 10 kilo ya. Lihat bagi yang lain ya, 4 kilo dia. Ya cukup itu yang langsung yang AC. Jadi nanti dimasukin ke rumus ya hitungannya ya. Karena ini tidak dapat daya kita nih. Ya, yang 10 kilo 10% ya. Ya. Langsung, ini Ya. mau langsung ganti. Ini buat 1K tegangan bebannya 7,692 volt.
Itu nanti ini jangan K begitu ya. K itu singkatan dari kilo ya. Sebutin 1 kilo. Orang ngerti 1 K itu apa? K itu banyak. Bisa Kelvin nanti untuk suhu ya. Kilo, mega gitu ya. Mili. Kayak kalau Kelvin malah disebut. Soalnya biasanya temperatur semua disebutkan. Celsius, Fahrenheit. Iya. Kilo disebutkan kilo, jangan K-nya. Ya. Berapa sekarang? Berapa kilo tuh R-nya? 3 kilo. Kemudian outputnya berapa? Bebannya 10,112 volt. Nah, cukup. Yang AC yang ini cukup. Sekarang yang 33, 34, 35 yang hanya kita menggunakan Arus. apa dia? Yang 35? Ampere meter. Nah, arus doang ya. Coba. Ya. Yang lain itu perhatikan ya. Ini arus DC buat 1 kilo. Harusnya arus apa tuh? Ini kan cuma Arus satu loop. DC. Iya, Ya. bentuknya DC. Arus apa dia? Iya, arus sumber. Iya, ya arus beban. Iya, kan satu loop. Ah, Ya kan? Nah, arus. sini kan untuk arus beban kita cari daya nanti kan daya beban. Berarti dia arus Ya. beban. Oh, adanya arus sumber ya boleh karena arus sumber sama dengan arus beban. Ya. Ya. Berapa besarnya arus beban? 6,41 miliampere. Sekarang satu lagi ininya R-nya ubah. Berapa R-nya sekarang tuh? 3 kilo. Nah, kemudian hasilnya apa? 2,8 Enggak, sebutin dulu kan. Arus beban itu. Ini arus bebannya atau sama dengan arus sumber ya. 2,809 miliampere. Nah, langsung yang AC sekarang. Dua ini aja ya, dua sumber. Ya. Nah, sekarang harusnya arus AC, sebutin gitu ya. Ya, ini hasil pengukuran arus AC. R-nya berapa dulu dengan R sekian itu dong? R Apa? bebannya berapa? R-nya R beban karena 1000 ada R ohm. sumber, ada R beban. Yang R112 kamu itu R sumber itu. Ini R beban gitu ya. Berapa R bebannya? 560. Yang R beban. R11. 1000 apa? 1 kilo ohm. Nah, berapa hasilnya apa? 7,692 miliampere. Apa itu 7699 tuh? Arus beban. Nah, arus beban AC yang berupa AC itu ya. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Jadi dia arusnya berupa AC yang diukur arus beban. Cuman kalau di sini arus beban dengan arus sumber sama gitu loh. Ya. R-nya berapa? R beban berapa? 2 kilo. 2 kilo. Hasilnya sebutkan hasilnya. Hasil pengukuran arus AC. Arus beban AC. Ya, arus beban AC 4,687 miliampere. 68 berapa? 4,687 miliampere. Nah, ini dia yang pakai wattmeter nggak usah karena kita di simulasi nggak ada ininya ya, bebannya yang besar itu. Jadi kita langsung yang terakhir. Nah, ini. Ya, jadi trafonya nanti tegangan diukur juga deh ini tegangan ini aja deh, tegangan trafonya deh, tegangan output trafo deh. Buat di situ. Itu kan nggak tahu kamu, itu kan arus trafo. Yang tambah R-nya 1. Di mana? Di Sini. output trafo ya. R-nya tambah apa bukan R-nya? Voltmeternya. Voltmeter. Yang diukur output trafo langsung. Ini kan yang diukur kan baru output ya. Output beban ya, output trafo ya. Tarik yang positif ke atas T1, ke atas T1 ya, yang negatifnya ke bawah. Ah ya, yang negatifnya ke bawah. Bebannya jadi volt ya, volt AC ya. Ini masih AC semua nih ya. Voltnya AC, arusnya AC. Input sama output sama. Masih AC semua. Jadi trafo itu tidak merubah AC ke DC ya. Dia hanya menurunkan atau menaikkan. Coba dilihatkan meternya. Dibesarin apa? Isi. Zoom, di zoom. Zoomnya biar teman yang lain lihat. Nah, cukup. Nah, coba lihat meter pertama. Dibuka. Itu adalah apa itu? Meter pertama. Arus ya, arus AC ya. Meter kedua yang baru ya.
Itu coba dibuka. Nah, Ya. tegangan AC ya. R yang ketiga yang barusan kita buat deh, voltmeter yang ketiga, itu dia tegangan sekunder ya. Nah, ubah dulu. Ya. Nah, makanya dia tadi negatif. Nanti kita ambil, nanti ini kan masih 10:1 ya. Ya. Nih. Ini masih 21 volt, nggak ada nih, ini kita di lab. Nanti kita ubah nih yang skalanya diubah atau inputnya kamu ubah, terserah. Karena nanti di trafo itu adalah yang hasilnya sudah fix ya. Mana yang arus berikutnya? Yang 13 ya. C ya. Oh, ya. Kemudian arus beban ya. Beban. Nah, itunya nanti di kita itu tegangan yang ini tadi, tegangan sekunder tadi, isi itu di lab itu ada 12, 9 atau 6 volt. Ya. Sesuaikan. Jadi ini kan 21 nih ya. 22 ya. 22 ya. 21,99 ya. Nanti kan 22 nih. Karena perbandingannya 10:1. Nah, gimana supaya di sininya 12, 9 atau 6. Belum menit kan repot itu. Kan sumber kita 20. Jadi dia dibagi dengan 9 ini 220 bagi 9 baru nih skalanya kamu ubah. Atau yang mudahnya inputnya aja diubah. Ini kan 10:1. Ya. Kita maunya 12 volt. Berarti di sininya ubah inputnya menjadi 120. Dengan 120. Nah, itu dia nanti jadi 12 itu. Ya kan? Atau nanti ada dua nih, ini 10:1 ini kamu ubah, tapi repot kita hitung kan. 12 dibagi 220 berapa ya? 220 dibagi 12 berapa ya? Kan repot. Lebih inputnya aja itu boleh ya. Kalau dalam prakteknya kita tidak mau bawa itu, kita udah ada outputnya ya. Berarti kalau umpamanya kita mau 12 berarti 18:1. Ini kan repot. Ya kan? Ukurnya ya. Ini aja kita ubah. Jadi 120 inputnya. Kalau dalam prakteknya ini udah ada. Ini yang 12 volt sendiri outputnya, yang 9 volt sendiri, outputnya yang 6 volt sendiri. Kalau yang trafo yang gedean ada yang 24 volt sendiri gitu ya. Nah, ini kita ubah aja ininya. Inputnya kita ubah. Berarti yang penting kan sekundernya. Yang kita ukur kan sekunder nanti. Ya. Sekarang ini udah muncul semua kan, ini dimasukin kan, ini yang R-nya 1 kilo ya. Ya. Kilo nanti R-nya sama ya, diubah lagi kan. R-nya berarti yang kedua nih ya, fiksi ya, karena yang pertama 500 ohm ya. Gimana? Di tabel 500 kan? Coba lihat tabelmu, ya kan? Oh iya. Nah, nanti ini tinggal jadi 5% aja nggak masalah. Ya. Ini kan hanya beberapa contoh saja ya. Jadi yang pertama itu arus yang pertama apa nih? Yang udah nggak apa ya 10% aja nggak apa-apa, sama ya. Boleh 5 boleh. Nah, berarti yang arus pertamanya apa nih? Arus apa? Ini arus primer ya. Primer. Nah, ini primer sekunder. Ya. Arus primer, ini tegangan primer. Ini baru tegangan sekunder, arus sekunder, baru yang belakang ini adalah tegangan output, tegangan beban ya. Tegangan beban ya. Jadi yang pertama, dari kiri ya punya isi ya, lihat yang lain. 2,4 ini adalah 2,4 miliampere, ini arus primary, arus utama. Nah, primary berarti 2,4 miliampere AC. Ini tegangan primernya atau tegangan utamanya 120 kalau kita bulatkan ya AC. Kemudian yang 12 volt adalah tegangan sekunder, 12 volt AC, semuanya AC ya. Ini 23,24 lah ya, 24 miliampere. Ini tegangan arus sekunder AC juga. Yang terakhir adalah tegangan beban 12 volt AC, masih AC ya. Jadi trafo itu tidak mengubah bentuk tegangan ya atau arusnya, dia hanya merubah besarnya ya. Dari besar menjadi kecil, ada kecil menjadi besar. Nah, sekarang ini yang 5 volt. Nah, kamu sebutkan juga nanti ya, seperti itu isi yang 10, yang 1 kilo coba. 1 kilo R bebannya 1 kilo. 1 kilo aja. Atau 2 kilo nggak apa-apa. Ada. Mulai dari depan isi. Ini tadi hasil pengukuran arus primernya 1,2 miliampere AC ya. dan ya AC dan kedua, tegangan tunjuk primer. pakai mouse apa isi. Nah, Ya. ya. Terus hasil pengukuran tegangan primernya tegangan
primer AC 119,995 volt. Nah, terus yang berikutnya Terus ini tegangan sekunder AC. AC 12 volt dan harus hasil pengukuran arus AC sekunder 12 miliampere. Terus terakhir ini tegangan bebannya 12 volt. Satu lagi isi, biar yang lain. Satu lagi terakhir. Berapa kilo tuh isi bebannya? 3 kilo. 3 kilo. Ini depannya. Pada berubah kan? Ya. Oh. Ini Ya, ini di depan lagi. ya, ini apaan ini? Micro ya? Mikro, U itu mikro ya. Mikro. Kalau P pico, M milli. Ini arus primer AC 400,108 mikroampere. Terus Terus yang kedua, tunjuk isi yang kedua. Meter. kedua ini tegangan primer AC 119,995 volt. Terus yang ketiga, Ini tegangan sekunder AC 12 volt. Terus ini arus sekundernya sekunder apa? AC 4 milivolt. 4 miliampere. Ya. Yang salah. Terus tegangan beban 12 volt. Nah, cukup. Nah, gitu ya. Ini yang benar. Jadi jangan menggambar kok. Kita bukan menggambar. Jadi semua itu tahu. Ini tegangan, arus, AC atau DC. Ini daya, ini tahanan. Itu kan makanya pertama kali pertemuan kita dasar elektronika, saya kan udah bahkan dulu nih ya. Yang terakhir tadi. Sebentar tadi dulu. Ya, ini yang percobaan pertama bagian terakhir nih ya, menggunakan wattmeter kemarin kan. Tapi kalau di dalam praktiknya ini dia wattmeter, ini ada kan, ini faktor daya. Ini karena R ya faktor dayanya 1. Jadi hasilnya apa? Ya arus kali tegangan sama kan nih. 3 kali 6 18 sama ya. Ini AC nih kan, sama AC. 3 kali 6 18 miliwatt. Ini kenapa 3 harusnya 3 miliampere, arus bebannya ya, arus bebannya 3 miliampere, tegangan bebannya 6 volt. Jadi dayanya adalah 6 volt dikali 3 miliampere. Dapatnya ya 18 miliwatt. Kalau kita jadikan watt, ya dapatnya 0,018 watt. Tapi di sini langsung milih tulis. Faktor dayanya 1, karena ini hanya R saja. Ini kan adalah L dengan besaran tertentu nanti ya. Tidak semua L nanti, harus faktor dayanya kecil daripada 1. Ya. Jadi ini maksimalnya ya, ini maksimalnya faktor daya 1. Karena nanti tegangan dikali arus. Dikali 1 kan maksimal. Nah itu dia. Kalau nanti dia turun, bukan lebih ya nih ya, turun. Karena ini Kospi. Kospi itu paling maksimal adalah 1. Nah ini dia. Nah sekarang kita masuk ke, kemarin udah nih, arus, tegangan, balik, kemudian daya. Nah, daya kalau kita nggak punya wattmeter, bisa kita gunakan voltmeter dengan ampermeter atau ampermeter saja atau voltmeter saja, asal bebannya bisa kita ukur atau diketahui mamanya. Oh ini di situ ditempel di labelnya, bebannya sekian. Wah kalau tahu kita ukur, kalau dengan alat ukur kita ukur kan bebannya. Dapat juga watt, tapi dengan menghitung tegangan dan arus atau tegangan dengan R atau arus dengan R dengan resistornya. Udah. Nah sekarang kita masuk ke, saya tampilkan dulu ininya, yang bab 4-nya ya. 4. Nah, kita masuk osiloskop. Ini salah satu lagi alat ukur. Kalau tadi tegangan wattmeter, voltmeter, ampermeter gitu ya, kita hanya dapat besarannya saja, bentuknya seperti apa tidak tahu kita. Kalau umpamanya ada 2 tegangan itu sekaligus, gimana?
Antara input dan output kan, sama nggak? Ah, tadi kan ada turun kan, outputnya turun. Turunnya apa? Yang apakah hanya amplitudonya saja atau tegangan saja yang turun, atau yang lain juga turun, umpamanya frekuensi umpamanya. Nah, di sini kita bisa lihat frekuensi. Kalau yang digital, kalau yang analog nanti kalau kita lihat nanti kita coba yang analog dan digital. Kalau yang analog mencari frekuensinya nanti kita menggunakan periodenya. Pakai rumus lagi, periode sekian dapat frekuensi. Di fisika kamu belajar tuh F frekuensi sama dengan seper periode kan, seperti frekuensi sama dengan seper/1 per periode, atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Nah, bisa dihitung. Tapi kalau osiloskopnya yang digital, kita dua-duanya punya ya di lab, udah langsung muncul frekuensi muncul, amplitudonya kita hitung ya, kita ditampil cuma kita lihat, kemudian juga frekuensinya muncul, periodenya dapat, amplitudonya dapat, gitu ya. Kalau yang analog, amplitudo kita ukur dari frekuensi. Kemudian untuk ininya, inputnya apa? Nah, bisa saja seperti yang tadi, inputnya bisa berupa tegangan AC, tapi bukan tegangan AC yang langsung dari PLN, rusak alat ukurnya. Jadi kita turunkan dulu pakai apa tadi? Trafo ya, transformator, baru bisa terlihat. Tetapi kalau yang dari PLN itu frekuensinya tetap. Ya pasti tetap ya, kalau listrik harus tetap, kalau berubah nanti bisa merusak peralatan. Nah, nanti ada gelombangnya sama juga seperti gelombang dari PLN itu, tetapi frekuensinya bisa diubah. Ini dia pembangkit sinyal atau sinyal generator. Generator kan pembangkit ya, penghasil sinyal. Nah, penghasil sinyal ini frekuensinya bisa diubah. Cuman ini kalau sinyal generator itu dia membangkitkan frekuensi dengan daya rendah. Tegangannya rendah, paling tinggi itu hanya 10 volt. Nah kan kalau tegangan AC kan 220 gitu kan. Nah ini di 10 volt. Karena dia memang untuk frekuensi rendah, untuk telekomunikasi ini. Untuk radio, televisi. Jadi kalau televisi tegangannya 200 volt itu antenanya sangat besar. Jadi dia sinyal kecil. Ya. Nanti baru di tempat tujuan dikuatkan supaya bisa dilihat, bisa didengar, atau datanya bisa diambil. Itu dia. Nah, ini dia nanti. Nah, yang pertama, ini blok diagramnya yang usah di ini. Kita lihat barangnya nanti. Nah, nanti yang pertama sinyalnya kita ambil dari ini dulu. Bentuk gelombangnya ya. Yang mau kita lihat, mau kita ukur. Ini dari sinyal generator. Nah, sinyal generator itu dia membangkitkan model frekuensinya itu, model sinyal itu ada 3, ada 4 gitu ya. Nah, kita yang 3 itu. Sinyal yang seperti yang tadi, AC bolak-balik, seperti gelombang. Kemudian yang kedua, kotak. Yang ketiga, seperti gergaji. Atau ada disebut gergaji biasanya ya. Atau ada disebut juga seperti gigi ikan hiu. Nah, ada 3 ya. Nah, ini yang kita coba nanti. Ini langsung tanpa rangkaian dulu nih. Tanpa rangkaian. Langsung dari input, langsung output. Outputnya osiloskop, inputnya sinyal generator, pembangkit sinyal. Nah, di sini ukur nanti tegangan VPP. Nah, di sini nanti tegangan itu nanti macam-macam ya. Kalau itu kan hanya tegangan AC dan DC. Nah, kalau DC itu melihat tegangannya, namanya tegangan searahnya, dia tetap tegangan dari detik pertama sampai dimatikan DC-nya ya tetap tegangan segitu. Kecuali pakai baterai yang lama kan berkurang ya. Kalau kita pakai power supply DC, ya udah tetap. Nah, nanti ada tegangan AC. Nah, yang kita ukur tadi itu, tadi si Iksi tadi ya, 220, aduh jadi 120 supaya dapat ini, 12 volt. Itu adalah tegangan RMS. Ini tegangan rata-rata juga nih, tegangan RMS. DC tegangan rata-rata. Nah, dia lurus terus DC rata-rata. Ini juga rata-rata. Cuman kalau DC yang rata-ratanya adalah yang dirata-ratakan tegangan positif. Karena di tegangan yang dari 0 sampai puncak, dari 0 sampai puncak, tegangan rata-rata positif. Kalau RMS ini dia ada punya tegangan positif, ada negatif. Ada puncaknya positif, ada puncaknya negatif. Ada yang besaran positif, ada negatif. Jadi kalau kita ambil rata-rata jadi 0 dong. Dia gelombangnya sama. 0 dia nanti. Ya. Diukur RMS. Dia artinya nih root mean square. Jadi dia pangkat yang diakarkan.
Ini kalau dia jumlah satu, nanti kalau DC kan jumlahnya kan jumlah dibagi dengan total data kan. Umpamanya ada 10 data. Pertama 1 volt, kedua 2 volt, yang ketiga 3 volt, yang ketiga 4 volt, dan seterusnya. Di total dibagi 10. Itulah tegangan DC-nya. Kalau tegangan RMS, tegangan AC yang kita ukur dengan voltmeter AC itu adalah tegangan RMS. Tegangan rata-rata, root mean square. Dia kalau umpamanya ini punya 1 volt positif, punya 1 volt negatif. 2 volt positif, punya 2 volt negatif. 3 volt positif, punya 3 volt negatif. Sehingga nanti kalau dijumlah, dibagi, hasilnya akan 0. Karena 1 volt dikurangi 1 volt, 0. 2 volt dikurangi 2, 0. 3 volt dikurangi 3, 0. Nanti kalau kita salah ngukur tegangan AC, kita ukur dengan DC, dapatnya 0. Kok 0 nih? Atau malah minus dia kan? Ini karena salah. Nah, sehingga dia dikodratkan. Jadi 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, seperti itu dia ya, diakarkan. Kalau min dikodratkan jadi positif kan? Jadi 1 tambah 1, 2. 2 ditambah min 2 kuadrat, ya 4. Turun. Baru diakarkan. Sehingga dapat ini dia, akar rata-rata ini. Root min square. Square itu akar, min itu rata-rata, root itu square itu kuadrat ya. Min itu rata-rata, R itu root itu akar. Akar kalau digambarkan ya tanda matematika akar ya, akar. Kuadrat ya, pangkat 2 ya. Nah, ini dia langsung. Nah, gimana simulasinya? Yang diukur ini nanti tegangan VPP. Nanti kan kalau dia bukan tegangan DC, dia punya tegangan tadi ada RMS. Ini rata-ratanya nih. Ini kita ukur pakai voltmeter. Kalau kita ukur dengan osiloskop dapatnya nih tegangan puncak ke puncak atau tegangan puncak, tergantung kita nilainya dari mana. Kalau dari 0 sampai puncak, tegangan puncak VP. P itu singkatan dari peak ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu sebentar ya, baru kita sholat nanti ya, zuhur ya, selesaikan ya. Kalau dia dari 0 sampai puncak VP. Tapi kalau dari puncak positif ke puncak negatif, karena dia punya puncak positif puncak negatif ya, berarti dia VPP, puncak ke puncak. Jadi tegangan kalau osiloskop dia ada tegang puncak atau tegang ke puncak. Kalau pakai voltmeter AC tegangan RMS. Cuma orang nggak disebutkan nih karena biasa sekian volt. Berarti dia kalau dengan voltmeter itu berarti dia tegangan rata-rata ya, AC. Kalau ini dia puncak ke puncaknya. Nanti bedanya ada di ini udah kita bahas nih dari puncak ke RMS kan waktu penyiaran setengah gelombang penuh di dasar klinika kan udah. Untuk mendapatkan tegangan RMS, bahwa kita dapatnya dari osiloskop atau kebalikannya untuk mendapatkan puncak gimana? PRMS dikali dengan bukan dibagi ya, nah kalian sama-sama dibagi. Kalau VP dibagi 0,707 benar PRMS. Tapi kalau PRMS dikali 0,707 ya. Tegangan VPP sama dengan VRMS dikali 0,07. Tegangan VRMS sama dengan VPP dibagi 0,707 itu dia. Nah ini dia. Ini kalau kita ukur dengan voltmeter AC, kita ukur dengan osiloskop. Ini periodenya dapat di osiloskop, tidak di sini ya, sini tidak ada periode, di osiloskop dapatnya nih. Frekuensi kalau osiloskop AC dapat frekuensinya. Kalau tidak kita gunakan frekuensi counter. Nanti ada lagi ukur frekuensi counter. Ya kan? Tapi kita tidak punya frekuensi counter. Periodenya dapat. Nah, udah bisa diukur. Ya, kita hitung. Makanya ada hitung kan, hanya ukur. Ini diukur dengan frekuensi counter atau osiloskop digital. Ini dihitung. Hitung dari mana? Dari T. T-nya sekian. Mana yang T nanti atau kita lihat. Mana yang T, mana frekuensi. Frekuensi itu kan berapa seringnya kan. Nah, kita lihat simulasinya. Yang pertama, nanti akan saya inikan lagi ya, saya buat gambar langsung. Ya. Ini kan udah jadinya nih. Ini satu cukup lihat. Yang pertama ya, yang tadi. Saya akan gambar langsung. Yang pertama, yang perlu kita ambil dulu adalah di sini dia belum ada apa namanya rangkaiannya. Nah, sini lagi kan, saya lihat lagi nih. Jadi kita ukur langsung dari alat ukur, dari sumber. Nah sini kan, gelombangnya dia menggunakan sumbernya adalah sumber tegangan. Sinus kotak dia dari sumber tegangan, dari sumber ini sinyal generator. Kemudian inputnya nih ya sinyal generator. Kemarin kan inputnya kan
power supply ya. Power supply DC, power supply AC. Sekarang sinyal generator. Nah, power supply dia hanya punya tegangan searah atau bolak-balik, frekuensinya tetap. Nah, sinyal generator nanti diukur dengan osiloskop frekuensi kontak. Nah, ini ya. Jadi pertama kita ambil dulu sumbernya. Yang pertama jangan lupa dulu, walaupun rangkaian kita sebagus apapun nanti, dia tidak akan jalan juga kalau tidak ada groundnya. Nah, itu kita di listrik itu. Listrik itu kalau nggak ada ground nggak jalan. Ya. Ambil dulu ground. Wah. Baru nanti tegangannya. Oh, ground dulu. Terserah ini mau AC mau DC sama ground. Ground. Ya, boleh. Ground dulu ya. Kemudian baru sumbernya tadi kan. Biasanya sumber kita gunakan ini kan. AC power atau DC power. Sekarang tidak. Kita menggunakan sinyal generator. Di mana dia di sini adanya. Sama seperti alat ukur. Saya geser dulu ya. Ini yang pertama kemarin udah nih. Multimeter, voltmeter, ampermeter, ohmmeter, kan? Itu dB. Sini deh kan. Harus ambil nih. Nanti bakal pakai juga untuk ini. Kemudian sinyal generator. Yang kedua nih ada ini ya. Fungsi generator yang kedua. Kemarin kita udah ambil yang ketiga kan, wattmeter kan. Ini 3 wattmeternya. Sudah kita ambil yang pertama dan yang kedua sudah kita ambil. Nah, yang ini nggak usah dulu. Berarti yang kedua belum kan ini. Fungsian generator. Jadi pembagi sinyal nih. Nah, ini kita ambil. Nah, di sini pembagi sinyal ini saya sebesarkan ya. Untuk ininya dia ada 3 nih. Positif, negatif. Jadi kalau positif ke sini, gelombangnya tuh lebih besar 2 kali lipat ya. Nah, kita ambil yang tengah nanti. Jadi kalau umpamanya di sini dia ada besaran nanti kan, amplitudonya. Ini 10 kan, benar 10 volt. Kalau kita ambil positif dengan berarti di 10. Itu frekuensi 1 Hz gitu ya. 1 Hz apa? Satu gelombang yang bentuknya sinus dalam 1 detik. Itu namanya 1 Hz. Kalau 10 gelombang dalam 1 detik, 10 Hz. Ini dulu ya, 10 berarti dia positif dengan Tapi saya ambilnya positif dan negatif. Ini juga nggak salah, nggak error. Ini artinya dia, ini VP nih, dari puncak. 10 voltnya dari 0 sampai puncak. Sedangkan kalau gelombang itu kan puncak positif sampai puncak negatif kan, berarti dia VPP ini 10. Jadi kalau ini VPP-nya adalah 20 volt. Nah, kita ambilnya supaya sama dia di sini. Ini VP. Ambil dulu ini ya, nanti kita ukur. Tengah apa ini? Nah, ini udah alat ukurnya ya, alat sumbernya ya. Sekarang alat ukurnya osiloskop. Nanti saya akan tampilkan yang ini sama yang mirip sesungguhnya. Agak ke bawah nih ya. Osiloskop. Harus geser satu ya, sama. Nah, meter fungsinya terus ke bawah nih. Osiloskop. Cuman osiloskop yang ini nih. Ya. Yang untuk simulasi ini. Seperti ini aja dia. Nanti kalau kita mau seperti yang di lab, nah di sini ada yang 4 channel, kita yang di lab itu cuma 2 channel ya. Kita lihat aja osiloskop. Ini kan 2 kan osiloskop. Bedanya apa? Ini 4 channel. Inputnya bisa dia mengukur 4. Ini kalau ini kan cuma 2. Input, output. Ini umpamanya outputnya 2 bisa digunakan. Kalau kita di lab cuma ada 2. Sama dengan ini. 4 channel dia, A, B, C. Ambil yang 2 aja dulu nanti ya. Karena sekarang masuk 2. Ya. Nah, saya maunya yang mirip dengan yang di lab lah, Pak, yang sesungguhnya. Ini di bawah nih. Nih. Ini yang 2 channel. Ini mirip seperti ini. Cuma kalau di ini kan muncul di gambar osiloskop. Nah, seperti barang aslinya. Ini yang 2 channel. Yang 4 channel juga ada di bawahnya. Nah, sini. Lihat ya. Ini 4 channel. Bisa 4 bentuk sekaligus bisa kita lihat. Yang berbeda-beda ya. Sama atau apa. Nah, ini dia harus nyala kalau on dulu. Kalau yang ini enggak, langsung kita sambungkan nih yang untuk simulasi ya. Udah, perlu di on langsung outputnya keluar. Kalau tidak, dia harus kita nyalakan dulu nanti. Nih, on off-nya nih, ada on off-nya. Nah, baru muncul ya kan. Yang kita punya nih, cuma yang 2 channel yang seperti ini.
on kan dulu. Nah, baru dia kan nyala. Walaupun belum ada inputnya. Nanti akan saya tampilkan dua-duanya. Jadi sekarang tidak ada yang rangkaiannya kan langsung. Jadi udah langsung ini groundnya saya ini kan dulu. Orang ground. Ground. Saya ini dulu sini ya. Di tengah. Kalau di ujung nanti 10-nya itu dia peak. Ini kan 10 peak nih. Jadi kalau ujung ke ujung berarti dia 20 peak to peak. Ya. Jadi bisa kita ukur. Lihat. Nah. Sama kita groundkan dulu sini. Kemudian ini karena kita tidak ada input output rangkaian yang belum ada, ya, kita pakai satu channel aja. Mau A boleh, B boleh. Nah, ini kan A atau B ya. Nah, kalau A ini di channelnya. Nanti kalau seperti penyiaran setengah gelombang di dasar kita lihat kan, nanti dia harus dua-duanya dong. Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Ini yang pertama belum dulu. Boleh. Tapi yang B-nya nanti saya pakai juga. Yang negatif ini ya di ground kan. Saya besarkan lagi dulu ya. Nah, ini kan ada dua ya, positif, negatif. Yang negatifnya di ground kan. Ini boleh digabung nanti kalau dipakai dua-duanya. Kalau satu ya satu aja di ground kan. Harus di ground kan dulu ya. Karena saya mau ambil ini yang A umpamanya. Atau kalau kamu ada yang B boleh. Ya. Dan ini langsung saya sinyalkan sama input. Jadi saya mau ambil di sini nanti karena saya mau ambil 21 yang yang untuk simulasi. Yang satu lagi untuk osiloskop yang mirip sesungguhnya. Nih, saya ambil. Cuman saya lebih senang menggunakannya apa? Ini layarnya lebih kecil kalau di sini. Ya, lebih kecil, jadi susah kita nanti untuk melihat. Yang pertama ya, saya gunakan yang ini nih. Satu. Yang on. Belum ada dia kan? Oh ininya, karena dia belum enggak on tadi ya. Ini sambil juga. Nah, frekuensinya, nah kita lihat lagi ini ya salah satu data berapa frekuensi yang disuruh di sini di modul kita. Kalau enggak kita bebas aja nih, kita mengukur frekuensinya kok ya. Kalau nggak disuruh frekuensinya ukur dengan osiloskop digital ukur frekuensi nantinya. Kita ambil 1 kilo aja dulu ya, 1 kilo dari sinyal generator. Ini nggak disebutin sini, 1 kilo aja dulu. Bebas itu sebenarnya, bebas. Kita frekuensi bebas kita ambil 1 kilo aja. 1 kilo dari sumber ya. Nanti kita lihat yang PLN punya berapa sih dia yang punya. Ini dia inputnya ya. Frekuensinya 1 kilo. Boleh ditulis ini hertz ya. Boleh ditulis ini 1 cari K di sini. Kilohertz ya. Kilohertz. Ini jadi 1 kilo. Tapi kalau hertz dia itu menjadi 1 hertz. 1 frekuensi dalam 1 detik. 1 gelombang dalam 1 detik. Oh saya nggak mau Pak yang pakai kilo. Oh udah, tapi saya tetap mengukur 1 kilo ya 1000. Nah, jadi caranya boleh macam-macam ya. 1000 hertz boleh. 1 tapi saya pakai yang kilohertz boleh sama. Nah, serah. Kalau ini kan yang besar nih, kilohertz, kilo. Ini di bawahnya Pak, mili. Berarti apa? 1 gelombang, ya, ini kan, berarti 1/1000 nih kan. Jadi 1/1000 gelombang dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik belum dapat 1 gelombang. Pelan banget tidak dapat 1 gelombang. Kita nunggu dulu 1000 detik baru dapat 1 gelombang. Nah, kebalikannya nih kilo. Dalam 1 detik dihasilkan 1000 gelombang. Nah, ini ya, kilohertz ya. Boleh. Ini kilohertz, ininya 1. Atau saya maunya hertz, ininya 1000. Ya, sama-sama deh. Yang ininya siklus tugasnya biar 5% cukup ya. Nah, saya ambil yang biasa digunakan orang di elektro. Jarang menggunakan 1000 hertz, 1 kilo adalah 1 kilo dulu ya. Ini amplitudenya kita ambil 5 aja dulu ya. Sama-sama besar.
berarti 5 volt peak. Berarti kalau peak to peak-nya berarti 10, nanti kita ukur. 5 volt peak ya. Maka yang ini saya ambil. Nah, nanti coba saya pindahkan groundnya ke sini nanti. Ya ini dulu ya. Jadi dia sudah frekuensi 1 kHz, amplitudonya apa? Dari 0 ke puncak positifnya 5 volt. 0 ke puncak negatifnya 5 volt. Ini nama 5 volt. Ini 5 volt peak. Berarti kan 5 puncak ke atas 5 volt. Karena sini dia tidak peak to peak. Nanti kalau ada nanti frekuensi generator kita ini ada yang peak to peak ya. Nanti kita lihat di lab. Ada yang peak, ada yang peak to peak. Kalau ini umpamanya peak to peak berarti dia puncak ke puncaknya 10. Puncak ke puncaknya 5. Tapi kalau 5 volt peak berarti puncak ke puncaknya 2 kali lipat ya. 10. Nah, ini inputnya satu frekuensinya ini ya. Frekuensinya 1 kHz atau 1000 Hz, 1 kHz. Jangan sebut lagi 1 kHz ya. Hz itu singkatan dari hertz. Hz itu singkatan dari, nah ini yang saya ingat ya. Ini adalah bacanya hertz. Kalau bukan orang elektro disebut Hz nggak masalah. Tapi kalau elektro nanti kamu ditawain orang. Nah, ini hertz. Seperti tadi 1 k ohm, nah, 1 ohm, ya 1 kilo ohm, jangan 1 k ohm, 1 kilo ohm. Ya. Ini hertz ya. Frekuensi. 1 jangan ke Hz, 1 kHz. Nah, ini 1 kHz. Amplitudonya berarti gelombangnya dari 0 sampai puncaknya adalah 5 volt. Jadi puncak positif ya, puncak bawahnya juga 5 volt. Ini kita lihat bentuknya di sini. Kalau di sini dia kita jalankan ya, kita menjalan. Nah, ini juga kita ubah. Nah, ini kan rapat nih. Nah, ini kan hitam nggak jelas. Ininya reverse-nya kita ini kan. Kita klik supaya dia nanti hitam jadi putih. Nah, kelihatan Pak bentuknya. Karena ini sininya saya buat ini 1 kilo, ininya 1 mili, 10 mili ya. Jadi dia terlalu rapat. Ini saya turunkan. Ya harusnya 1 mili jangan 10. Nah, 5 aja begini kan. Nah, ini dia baru. Kemudian warnanya nih sama dengan ini ya. Nah, kalau masalah warna ini kan merah Pak. Warna sama dengan gambar yang ini. Kalau saya maunya nggak mau merah, maunya biru. Nah, ini warnanya diubah. Nanti biasanya yang diubah itu adalah kalau dia ada lebih dari satu. Mana yang input ada output ya. Kalau satu ya terserah warnanya apa saja boleh. Tetapi kalau ada input output dibedakan. Tidak boleh sama. Bingung nanti mana yang input mana yang output. Nah, ini katakan warnanya saya mau ubah. Boleh. Ubahnya di oscilloscope ya. Dimatikan dulu ya sama. Color, pokoknya warnanya aslinya dia merah ya. Saya mau biru, boleh. Ini kita jalankan lagi nanti nih. Ini akan jadi biru. Ini buat tadi ya. Jadi skalanya adalah, maksudnya apa? Satu kotak ini adalah waktunya diperlukan 1 milisecond. 1/1000 detik satu kotak ini bergerak. Artinya ya. Ini dia. Kemudian yang ini nih. Ini ada 2 kan kita pakai A doang tadi kan. Ini channel. Kalau ini time base-nya berdasarkan waktu ya. Nah, waktu itu ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Artinya satu kotak ini nih diperlukan waktu 1 milisecond. Kemudian satu kotak ke kanan ya, satu kotak ke atas ini dia channel. Berarti satu kotak ke atas dia adalah 5 volt satu kotaknya. 5 volt. Maka tadi kan ininya kan 5 volt peak ya. 5 volt peak-nya satu kotak ke atas 5 volt, ya kan 5. Saya ubah dia akan berubah nanti nih. Saya umpamanya saya kecilin. Nah, 2 kan, ini tetap 5 ya. Saya berarti 5 nih. Satu kotaknya adalah 2. Ini 2, ini 4, ini 5. Satu kan paruhnya kan. 2, 4, 5. 5 juga dia peak-nya. Karena skalanya 2. Satu kotaknya 2. Berapa puncaknya? 1, 2, 2,5 berarti 5. Ke bawahnya juga nih. 1, 2, 2,5, 5. Kalau 5 ini pas dia. Nah, ini 1 nggak kebaca ya. Karena potong. Jangan. Nggak boleh nih. Nah, kalau kecil boleh. Tapi kalau kecil bingung kita kan. Oh boleh lah. Ini setengah dari 5, berarti ini kan 10 kan? 10 kalau dia 10, ini setengah. Nah, ini yang pasnya di sini. Kalau ini. Ini dia kan? 5 volt tadi kan, peak. 1 ke puncak 5. Skalanya. Atau saya nggak mau 5, Pak. Saya maunya 2 aja. Nggak salah, ini tetap 5 volt deh. 1, ini kan 5 volt. Ininya 2, berarti puncaknya berapa? 2, 4, 5. 5 juga. Ya. Nah, ini dia. Kalau ini nggak buat. Karena puncaknya nggak kelihatan. Jadi berapa tuh? Nggak bisa. Oh ini 1, 3 apa ya? Nggak bisa. Puncaknya udah kepotong. Ya. Ke bawahnya udah kepotong. Nah jangan. Jadi nggak boleh gelombangnya kepotong. Ya. Apalagi ini.
dia ini ke atasnya makin besar ya. Yang 5 tadi. Nih. Berarti ini di tabelnya nanti berapa peak-nya? Jadi 5 volt. Peak. Di sini nggak ada frekuensi kan? Nggak ada frekuensi. Berdasarkan ini dia. Frekuensi itu adalah, nanti kita ambil dia dari, kemarin kita nggak ada frekuensi. Dapatnya kan periode nih. Periodenya apa? Time-nya 1 milisecond. Satu kotak itu 1 milisecond. Yang sebut satu frekuensi adalah ini ya, satu gelombang ya. Dari 0 nih mulai ya. Mulai dari 0 sampai puncak, sampai turun lagi satu gelombang nih. Satu puncak positif, satu puncak negatif, satu gelombang positif, satu gelombang itu yang tadi. Ini satu kotaknya ada katanya 1 mili. Ini kan? Ini kan satu kotaknya 1 mili kan? Satu gelombang nih. Satu gelombang. Gelombang itu satu puncak 1 mili second. Diubah menjadi frekuensinya 1/1 milisecond. Mili 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 naik ke atas menjadi 1000. Ini 1000 hertz atau 1 kilo. Kalau kita hitung. 1 dibagi 1 milisecond. Atau 1 dibagi 1 dikali 10 atau 1 dikali 10 pangkat min 3. 1 dibagi 1000. 1 dibagi 1/1000. 1000 kan 1000. Sama dengan 1000 dong. 1 dibagi 1/1000. Nah, ini dia. Ini untuk tabel berapa peak-nya. Tadi ada 2 ininya ya. Saya lihatkan lagi ininya ya. Ini aja kita dulu ya. Hanya yang bab ini aja ya. 1. Karena 3 gelombang nanti. Yang diukur tadi tegangan VP-nya kan atau VPP ya. Yang watt-nya ya. Watt. Mau diukur apa saja kan? Kita lihat. Tadi ini VPP ini kan. Yang dapatnya tadi ke atasnya 5 ke bawah 5 berarti 10 volt RMS. Nah, berarti pakai voltmeter ini lagi. Periode ada tadi kan 1 milisecond. Frekuensi yang diukur nanti pakai frekuensi kontar ya. Sekarang yang dihitung ini. Yang di sini nih. 1 dibagi 1 milisecond atau 1 dibagi 1/1000 second detik ya. Boleh 1 dibagi 1 milisecond atau 1 dibagi 1/1000 second atau detik ya, sama. Dapatnya sama. Ini nanti yang diukur pakai frekuensi kontar. Ini dia kan. Periode ya tadi 1 milisecond kan. RMS belum. PPP 5 ke atas 5 ke bawah berarti 10 volt per peak. 10 volt peak to peak. RMS belum kita hitung dengan meter. Ini tadi periode udah kan 1 milisecond. Mana yang periode tadi? Tampilkan lagi. Yang diukur tadi udah ya, yang dihitung ya, yang diukur nanti kita tampilkan lagi ininya. Ini dia dapatnya kan 5 volt ya, 5 ya. 5 ke atas, 5 ke bawah berarti 10 volt peak to peak. Periodenya nih 1 milisecond. Artinya apa? Satu gelombang itu ini kan 1 milisecond. Tapi kalau gelombangnya seubah ininya Pak, gimana? 1 milisecond juga enggak dia? 500 kan? Satu kotaknya 500. Satu kotaknya 500. Ingat ya? Saya bilang satu kotaknya 500 kan? Satu gelombangnya berapa kotak? Satu gelombangnya 2 kan? Berarti 2 dikali 500 kan 1000 juga kan? 1000 mikro. Ini mikro ya. Mikrosecond. Berarti 1 mili juga kan? 2 satu gelombang kan tetap. Jadi kalau tadi kan hanya satu gelombangnya satu kotak ya. Mulainya di sini, habisnya di sini. Sekarang kalau saya turunkan satu gelombangnya nih dari sini memerlukan 2 kotak. Berarti skalanya 500 mikrosecond. Oh, berarti T-nya 500 enggak. 500 dikali 2 karena dia satu gelombangnya 2 kotak. 2 dikali 500 mikrosecond sama dengan 1 milisecond. Sama ya. Atau mau dikecilkan lebih susah nih kan bacanya susah. Nih, satu gelombangnya adalah setengah kotak. Sampai paruh deh kan, mulai di sini sampai paruhnya di sini. Setengah. Ininya 2 bukan. Setengah dikali 2 milisecond dapatnya 1 juga. Nah, gimana pun bentuknya sama dengan tinggi tadi kan. Tinggi juga gitu kan. Nah, tingginya, oh saya ini kan Pak, ini kan 10 volt nih peak to peak. 5 ke atas, 5 ke bawah. Oh, kalau gini gimana Pak? 10 volt juga. Ini 2 sekarang kan, skalanya 2. 2 dikali 2,5, 5. 2 dikali 2,5, 5. 5 tambah 5, 10. 10 juga peak to peak-nya. Gimana pun ininya skalanya berubah tetap sama. Ya. Nah, sekarang bagaimana VRMS? Nah, tutup dulu nih. VRMS kita menggunakan voltmeter biasa tadi. Makanya voltmeter udah saya ambil. Nah,
ini groundnya saya taruh aja depan ya biar mudah. Kan ini dia. Kalau rangkaian nanti baru dirangkaiannya ya. Negatifnya saya ambil ke sini. RMS sekarang dia. Nanti baru kita hitung. VP tapi ya, bukan VPP ya. VP-nya berarti 5 volt, ya kan? Voltmeter sekarang. Dijalankan. Ini tadi peak-nya, dapatnya, ini baru kita lihat ini kan. 5 volt VP atau 10 volt VPP. VRMS-nya AC ya. AC. Dan muncul deh tegangan AC. Nanti ada hitungannya, kalau yang mau ngitung, juga bisa kita hitung. Nah, ini dia. 3535. Dari mana dapatnya? Nah, bisa kita hitung tuh. Ini kan RMS. PP-nya berapa? 5. Ya, 5 puncak ya. Berarti dia 5 dikali 0707. Saya buka di Excel ya. Tampilkan Excel. Bagi kalian percaya. Jadi kita pakai rumus, pakai itu dapatnya hampir-hampir sama. Walaupun tidak persis 100% ya. Karena nanti ada pembulatan. Itu sebenarnya pembulatan ini. Karena dapatnya ke 5 volt. VP-nya saya tulis dulu. VP sama dengan 5 volt. Ya. Nah, tadi katanya VRMS kan? Benar nggak? VRMS hitung ya. RMS ukur. Dan ini ukur ya. Ukur. Dapatnya 3, berapa tadi? Sebentar kali ya. 3535. 3,535. 3535 volt. Ini ukur ya. Ini saya ukur di sini. Kalau kita hitung mana? VRMS. Jadi kalau pukul meter itu ya, ini VRMS juga. RMS. Kita hitung. Hitungnya dari mana? Tegangan puncak, ya kan? Tegangan puncak ini dikali 0,707. Nih, sama kan? Kita besarkan. Ya, tadi kita ukur dengan voltmeter nih, 3,535. Ini saya ukur adalah 5 VP-nya, jangan VPP ya, dari 0 sampai puncak atau 0 puncak positif, puncak negatif sama. 5 volt tadi kan. Ini kebetulan 5 Pak. Gimana kalau ininya? Tapi untuk, ingat, ini hanya untuk gelombang sinus. Ya, nanti gelombang beda nggak bisa. Gelombang kotak beda lagi dia. Dia VP-nya itu hampir sama dengan VRMS-nya. Gelombang ini khusus sinus rumus itu ya. Jangan, karena kita 3 gelombang nanti nih. Coba ya. Lihat. Gelombangnya ada 3 nih. Ada sinus, ada gergaji, ada kotak. Rumus 0,07 itu hanya berlaku untuk sinus. Untuk kotak dia hampir sama dengan tegangan puncak. Kalau gergaji itu belum ada rumusnya tuh. Ya, harus dihitung lagi. Nah, ini ya. Oh, tadi kan kebetulan 5, Pak. Kalau saya ambil ini, katakan 10 tadi, biar mudah aja ngitungnya. Nah, 10 katakan. Maksimal ya. Kalau di sini nggak ada batas ya, bisa lebih tinggi dia. Cuman di peralatan sesungguhnya itu paling tinggi itu ya nih, ada yang 5 dan 10 volt ya. Karena dia emang khusus rendah. 10 volt gimana, Pak? Ukur lagi nih. 10 volt. Ini dulu bentuknya. PP-nya berapa? 10
10 kan? Satu kotak dia 5, berarti puncaknya 10. Saya jadikan ini 10 tetap satu kotak. Nah, satu kotak 10. Kalau saya jadikan 5 berarti 2 kotak dia. Frekuensinya ya sama. Jadi tidak berubah karena frekuensi nggak kita ubah kan. VRMS-nya 7071. Ini kan nanti kalau dia 7071 ya. Benar nggak? Ininya rumus tadi masih berlaku. Ingat untuk sinus ya. Kalau saya ubah nih, dia dapatnya ininya 10 volt ya. 7, ininya 7.071 ya. Ya, sama ya. 770, 71. Ya, sama kan? Kenapa bulatan aja? 707. Nah, gimana nih bentuknya kalau osiloskop yang kayak punya kita di lab, tapi yang digital ya, yang analog dia agak sedikit beda, tapi nggak jauh beda. Nah, ini bentuknya. Ini yang 10 tadi ya. Nih, jadi agak susah ini. Jadi kalau saya mau melebarkan seperti ini tadi Pak, ini kan bisa dilebarkan Bapak lebarkan tadi itu ya. Kemudian ini kan skala ininya. Jadi ini makin lebar, ini makin sempit, gitu kan? Nah, ini juga ini makin besar kalau ke bawah skalanya. Ini makin kecil kalau ke atas, gitu ya. Nah, ini sama. Tempatnya aja berbeda ya, tempatnya berbeda. Ini dia untuk ini. Diputar, kalau ini diputar. Seperti sesungguhnya di lab. Nih. Ini yang atas bawah nih ya. Atas bawah dulu. Jadi dia akan besar atau kecil. Ini kalau saya ke kanan dia makin ini yang nah, kan kecil. Saya geser ke kanan makin kecil. Nah, ke kiri dia makin besar skalanya. Ya. Ini kan rapat Pak ininya. Nah, ini dia. Bentar. Ini yang channel B ya. Ini yang di atas ya. Yang untuk rapat atau tidak rapat ini. Nah, ini waktu rapat, nah kebaca kan? Nah, karena dia enggak. Cuman ini agak susah kita menentukan ininya. Ini berapa second ini kan? Nah, T-nya berapa nih? Bingung nih ngalinya. Ini dia. Nih. Ada tampil di sini dia. Ini berarti 1 milisecond. Sama yang tadi ya. Ini tujuannya nih 5 ya, 5. Kalau saya jadikan ke ini jadi kecil nih. Jadi 2. Ke kiri dia jadi besar, 10. Nah ya. Ada sininya. Frekuensi ini T yang ada. Ya, T yang ada. Nah, kalau yang punya kita di lab yang kalau kita hubungkan ke komputer tapi ya, kalau kamu lihat seperti ini aja frekuensi nggak ada juga, T juga. T. Frekuensinya dicari. Tapi kalau kita hubungkan dengan komputer nanti ada softwarenya. Nanti saya kasih ya. Install dulu softwarenya. Dia bisa pakai USB port ya. Nih. Seperti ini kita yang kalau nggak dihubungkan ya kita frekuensi nggak dapat. Nah, gimana frekuensinya? Kalau dihubungkan komputer baru dia muncul. Dan datanya bisa disimpan. Disimpannya bisa berupa data, bisa berupa gambar. Kalau gambar nggak bisa berubah dia. Kalau data kita geser-geser dia berubah. Nah, yang satu lagi yang belum nih, terakhir ya. Terakhir ini masalah frekuensi tadi kalau diukur. Kalau tadi kita hitung F sama dengan seperti yang tadi ya, saya sampaikan lagi. F sama dengan seperti. T-nya berapa? Nah, ini ya. T-nya 1 milisecond. F-nya berarti 1/1 milisecond. 1 mili sama dengan 10 pangkat 3. Berarti 1 dibagi 10 pangkat 5 second. Artinya 1000 Hz. Per second dapat 1000 Hz. Kita nggak mau. Nah, langsung itu ada alat ukur kok. Nah, ada alat ukurnya. Namanya frekuensi counter. Dari sini ya, counter. Pertama multimeter, yang kedua yang kita pakai nih, mesin generator to input. Yang ketiga wattmeter udah kita pakai sebelumnya. Ini osiloskop, ini yang osiloskop yang untuk simulasi ya, yang tidak seperti sesungguhnya. Ini channel osiloskop yang 4 sama. Ini dia body diagram nanti ini, pelajaran di atas. Untuk menentukan respon frekuensi dari filter ini nanti kita pakai juga. Ini ini frekuensi kontak. Tadi kan 1/1000 tadi kan. Ini dia. Langsung saya ambil aja sini salah satu. Channel ini boleh ke sini, boleh ini kan sambung ya kabelnya ya. Nah, ini langsung dia. Saya nyalakan nih. Belum nyala dulu.
Ini di sini dia ada frekuensi, ada periode. Itu Pak. Nah, jalankan ya. Ini frekuensi ini dia. 1 kilo kan. Periodenya berapa? 1 mili nanti. Nah, 1 milisekund kan. Jadi kita bisa di frekuensi kontak itu bisa melihat frekuensinya 1 kilohertz, periodenya 1 milisekund atau 1 milidetik. Sama juga di sini sebenarnya. Ya, ini frekuensinya, periodenya 1 milisekund, frekuensinya ya 1/1 milisekund, 1/1000, 10 pangkat min 3 ya 1000. Kita hitung, kita ukur sama. Nanti semuanya kita praktekkan kalau kita ketemu di lab ya. Jadi nanti mengenai voltmeter kita ulang lagi sedikit. Cuma satu-satu aja ya. Satu mengukur tegangan AC, satu mengukur tegangan DC, satu arus AC, satu arus DC, ya. Satu voltmeter. Nanti kita coba baru nih. Nah, yang ini nanti boleh kita lihat nanti caranya di saya kirimkan nanti ya link itunya ke kalian. Link apa namanya? Link simulasi ya ke Google Classroom. Nah, sampai di situ dulu kita ya. Jangan tutup dulu, saya belum ambil yang hadir. Tadi ada Taufik, ada Mega, ada situ tadi ya, si Dava ya, tambahnya ya. Sebentar saya ini aja dulu ya, langsung saya ini aja. Saya inikan saja. Sebentar. Tadi ada Taufik ya, Taufik, Iksi, Mega, sama Dava ya. Tadi ya. Nah, cukup sampai di situ kita tolong dipelajari. Minimal ada yang dikerjakan dulu, nanti umpamanya masih ada yang kurang-kurang, besok kita ini lagi ya. Tapi kamu buat dulu ya. Kemudian kamu pelajari. Oh, tegangan puncaknya mana ini? Berapa volt? Puncak volt, jangan ampere lagi. Arus baru. Di osiloskop tidak ada mengukur arus dia ya, yang tegangan. Arus. Tegangan, frekuensi dan periode. Jadi alat ukur itu beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, sampai di situ nanti boleh kalian lihat di Google Classroom, saya kirimkan videonya nanti. Sama ini ya, materinya juga bisa dilihat di Google Classroom. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi kita nanti minggu depan masih online ya. Tanggal 15 masih online. Kita tanggal 22 baru. Baik, Pak. Ya, lihat di grup nanti ya.